Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mengikuti video ini dan selamat datang. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan, satu saya sendiri yaitu Ahmad Hafiz Hanafi, dua ada Diva Puspita Budi Normala yang akan memberikan materi mengenai sistem informasi pengadaan barang. Sistem informasi pengadaan barang adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan pengadaan barang atau jasa yang terjadi dalam suatu perusahaan dalam menunjang produktivitas dalam bidang produksi, yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang diperoleh dari data-data transaksi pengadaan barang guna memperoleh informasi mengenai laporan keuangan yang sedang dijalankan dalam prosedur pengadaan barang. Adapun fungsi terkait dengan akuntansi pembelian menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi gudang, yang kedua ada fungsi pembelian, yang ketiga ada fungsi penerimaan, dan yang keempat ada fungsi akuntansi. Adapun dokumen atau catatan, di mana di sini saya menggunakan contoh adalah Toko Revolution Semarang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada daftar barang, yang kedua ada rekapitulasi barang, yang ketiga ada surat order barang, yang keempat ada surat penawaran, yang kelima ada nota penjualan, yang keenam ada surat tagihan, yang ketujuh ada laporan pembayaran, yang kedelapan ada laporan barang masuk, yang kesembilan yaitu yang terakhir adalah laporan pengadaan barang. Berikut merupakan sistem flowchart dari Toko Revolution Semarang. Bisa dilihat ya teman-teman flowchartnya di samping. Yaitu dimulai dari gudang, mengecek stok barang, kemudian membuat daftar barang, dan kemudian membuat rekapitulasi barang. Setelah membuat rekapitulasi barang, bagian gudang membuat order barang sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama akan dikirim kepada supplier, dan rangkap kedua akan diarsipkan berdasarkan tanggal. Supplier akan menerima order barang dan kemudian akan membuat surat penawaran. Dari surat penawaran tersebut, supplier membuat nota penjualan sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama akan diotorisasi dan rangkap kedua diarsip berdasarkan tanggal. Terus nota penjualan yang telah diotorisasi nantinya akan dikirim ke bagian keuangan. Setelah itu bagian supplier akan mengirim barang ke gudang dan bagian gudang akan mengecek kondisinya sesuai atau tidak. Bagian gudang nantinya akan mengecek kesesuaian barang. Jika sesuai, maka akan membuat laporan barang masuk dan laporan pengadaan barang masing-masing 2 rangkap yang nantinya akan dikirim ke pimpinan untuk diotorisasi. Jika tidak sesuai, maka akan membuat surat pengembalian barang sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama akan dikirim ke supplier dan rangkap kedua akan diarsipkan berdasarkan tanggal. Supplier akan menerima surat pengembalian barang dan mengirim barang yang sesuai ke bagian gudang Toko Revolution. Setelah itu, bagian keuangan yang menerima nota penjualan yang diotorisasi akan membuat tagihan dari tagihan-tagihan. Dibuat laporan pembayaran sebanyak 2 rangkap yang akan dikirim ke pimpinan untuk diotorisasi. Pimpinan akan menerima laporan pembayaran dari bagian keuangan dan laporan pengadaan barang serta laporan barang masuk dari bagian gudang yang akan diotorisasi kemudian dikirim ke masing-masing bagian tersebut, di mana laporan pembayaran akan dikirim ke bagian keuangan, sementara laporan barang masuk dan laporan pengadaan barang akan dikirim ke gudang. Bagian keuangan akan menerima laporan pembayaran yang diotorisasi oleh pimpinan kemudian diarsipkan berdasarkan tanggal. Bagian gudang akan menerima laporan barang masuk dan laporan pengadaan barang dari pimpinan yang telah diatur atau diotorisasi, kemudian kedua laporan tersebut diarsipkan berdasarkan tanggal dan prosesnya setelah selesai. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengendalian internal sistem pengadaan barang. 1. Lingkungan pengendalian. 1. Manajemen Toko Revolution menjunjung tinggi integritas dan kompetensi yang dimana masing-masing pengurus saling bekerja sama dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, sistem kontrak yang diterapkan merupakan salah satu upaya mendorong terciptanya SDM yang baik dan bertujuan meningkatkan kinerja toko dalam melakukan pembelian
integritas, dan nilai etika yang baik. 3. Pengadaan barang dilakukan apabila adanya permintaan dari bagian gudang. Pembelian harus dilakukan secara tepat waktu agar proses pembelian berjalan dengan sesuai prosedur yang ada, sehingga tidak akan menghambat prosedur yang lainnya. Hal ini dikarenakan pembelian merupakan aktivitas yang paling utama. Dengan adanya pembelian yang lancar, maka proses siklus proyek akan berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu, jika pembelian yang dilakukan tidak tepat waktu, akan berdampak tidak baik untuk kelangsungan proyek dan perusahaan. Yang keempat, Toko Revolution tidak menyediakan program komputer atau sistem keuangan yang otomatis. Semua data diinput secara manual di Microsoft Excel, sehingga sedikit menghambat dan memperlambat manajemen melakukan pengendalian internal. Yang kelima, Toko Revolution memiliki struktur organisasi yang cukup baik dan secara umum bertujuan untuk memisahkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dalam setiap fungsi atau bagian yang ada dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, penentuan resiko. Dalam meminimalkan masalah pembelian sebagai akibat adanya resiko pembelian, maka Toko Revolution melakukan penaksiran risiko. Di antaranya adalah adanya pembelian yang tidak mematuhi prosedur flowchart perusahaan, adanya barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan adanya risiko pencurian barang, serta adanya transaksi kas masuk dan kas keluar yang dibuat manual oleh admin lalu diserahkan kepada accounting untuk dikomputerisasi. Hal ini dilakukan agar dalam pembuatan laporan keuangan, risiko kesalahan menghitung relatif kecil meskipun masih terdapat human error. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Komponen pengendalian internal terkait sistem pengadaan barang Toko Revolution diantaranya yaitu 1. Prosedur otorisasi yang memadai. Prosedur otorisasi yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung pengesahan dokumen-dokumen yang mendukung jalannya pembelian barang serta mendukung pengendalian internalnya. Dengan adanya otorisasi ini, dokumen di satu bagian dapat ditindaklanjuti ke bagian selanjutnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam dokumen tersebut. Yang kedua, pemisahan tugas. Pemisahan tugas merupakan pendukung dari terciptanya pengendalian internal yang baik. Dengan adanya pemisahan tugas pada struktur organisasi dapat membedakan antara tugas, tanggung jawab, dan wewenang pekerjaan yang dilakukan oleh setiap divisi. Yang ketiga, pengendalian proses. Dengan adanya pemrosesan informasi, maka perusahaan dapat mengontrol semua kejadian yang terjadi dalam Toko Revolution. Adapun hal-hal yang menunjang pengendalian internalnya yaitu 1. Semua data perusahaan yang dianggap rahasia dan penting diberikan password. Password digunakan untuk meminimalkan resiko penyalahgunaan dan kecurangan data yang berada di dalamnya. Password hanya diketahui oleh masing-masing divisi. Yang kedua, adanya bagan alur atau flowchart dalam proses pengadaan barang. Dan yang ketiga yaitu review atas kinerja meningkatkan kinerja para karyawan di setiap divisi perusahaan. Harus dilakukan evaluasi secara berkala yang berguna untuk kemajuan perusahaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.